Dan pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan aturan baru untuk mendukung percepatan program pembangunan 3 juta rumah. Kebijakan ini diharapkan mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha perumahan. Pemerintah terus mendorong realisasi program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah terbaru ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyederhanakan sejumlah ketentuan yang selama ini dinilai menjadi kendala dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pemberian keleluasaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah di luar wilayah domisili sesuai kartu tanda penduduk atau KTP. Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang bekerja di suatu daerah, namun memiliki KTP dari daerah lain. Tujuan kita, 2 program utama pro rakyat ini, yaitu swasembada pangan pertanian tetap berjalan, dan kemudian program perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, program untuk rakyat yang tidak punya rumah maupun yang rumah yang tidak layak huni, dua-duanya berjalan. Ini kebijakan Presiden yang harus kita dukung. Dan ini semua kami bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indra Wijaya, yang sudah mengkoordinasikan di kami semua, sehingga kami bisa duduk bersama di tempat ini dan membuat surat edaran bersama dengan Menteri PKP, saya ulangi dengan Menteri ATR BPN, sehingga masalah pertanian juga jalan, swasembada pangan, perumahan juga bisa diselesaikan. Termasuk juga tadi bersama dengan Menteri PKP memberikan juga kejelasan adanya cakupan yang lebih luas, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ini akan dapat dibantu dengan kebijakan oleh Bapak Menteri PKP. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal tidak harus misalnya di Bekasi, tidak harus domisilinya di situ, tapi tinggal di Jakarta bisa mendapatkan privilege PBG 0%, BPHTB 0% sepanjang dia masuk kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan, kebijakan ini juga memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dan pengembang dalam menyiapkan kawasan hunian baru. Pemerintah menilai sinkronisasi antar kementerian menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari tata ruang, pemanfaatan lahan, hingga perizinan. Ya, tambah lagi tadi Pak Nusron, nanti ada sertifikasi buat rakyat, ya, yang nanti dicek. Dan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi rakyat. Jadi yang tadinya legalitasnya mungkin belum firm, belum mantap, akan jadi mantap. Karena kita tahu kewenangan itu sudah terbagi, masing-masing menteri punya kewenangan sendiri-sendiri, ya, masing-masing badan dan lembaga punya kewenangan sendiri, dan koordinasi ini sangat dibantu oleh Bapak Seskap dan Ketua Teddy, sehingga bisa jalan lancar dengan sangat baik. Meski demikian, keberhasilan program ini tetap akan bergantung pada ketersediaan lahan, kemudahan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah menjaga harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat sasaran. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional, sekaligus mengurangi backlog perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Laporan Maura Jelita Muhammad Jamaluddin, Jakarta, Garuda TV.